Bahkan tidak mendengar suara bising pun bayi bunda sering juga terkejut atau kaget. Nah, simak terus video aku sampai habis dan jangan lupa berikan dukungan dengan channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke bunda, langsung aja aku mau kasih tahu sama bunda. Pasti bunda-bunda yang ada di sana yang sedang mempunyai bayi yang baru lahir sering banget mengalami yang namanya bayinya terkejut-kejut ataupun kaget saat mendengar suara ribut ataupun bising. Terkadang tidak mendengar suara ribut atau bising pun bayi sering banget mengalami yang namanya kaget-kaget atau terkejut. Nah, biasanya kalau bayi sudah kaget, dia pasti mengangkat kedua kakinya serta meregangkan kedua tangannya. Nah, proses meregangkan kedua tangan serta mengangkat kedua kaki disebut juga dengan refleks Moro. Nah, refleks Moro ini bunda adalah refleks yang harus dan pasti akan ada pada bayi bunda yang lain. Nah, jadi tidak perlu khawatir bunda kalau bayi bunda mengalami yang namanya kaget-kagetan ataupun terkejut. Biar bunda-bunda yang ada di sana tahu bahwasannya kalau bunda kontrol datang ke dokter anak atau rumah sakit untuk memeriksakan anaknya, biasanya dokter anak pasti akan memeriksa refleks ini ada tidak pada bayi. Jadi malah bunda harus waspada bunda kalau bunda tidak ada melihat gerakan kaget-kagetan ini atau terkejut ini tidak ada pada bayi bunda. Jadi kalau bayi kita terkejut bunda, dia akan mengangkat kedua tangan dan kedua kakinya. Berarti itu menandakan saraf-saraf yang ada di otot kaki dan tangannya itu bekerja dengan baik. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, maka dia tidak akan mampu bayi bunda mengangkat kaki dan tangannya. Bisa saja dia hanya mengangkat satu tangannya, berarti satu tangannya lagi ada mengalami gangguan saraf ataupun ototnya mengalami gangguan atau masalah. Nah, jadi beruntunglah bunda jika bayinya sering kaget-kagetan. Nah, jadi buat bunda-bunda yang ada di sana, bila melihat bayinya sering kaget-kagetan, tidak perlulah datang ke orang pintar ataupun dukun ataupun yang lainnya untuk meminta penangkal atau ramuan lainnya agar menghentikan kaget-kaget tersebut. Itu tidak perlu bunda, karena itu adalah hal yang normal dan pasti terjadi pada bayi baru lahir dengan usia anak kita 4 sampai dengan 6 bulan. Dia akan berkurang dan akan menghilang bila sudah menginjak 4 sampai dengan 6 bulan usia si bayi. Oke bunda, nah kita tidak perlu mengobati refleks ini, karena refleks ini bisa kita kurangi frekuensinya dengan cara yang pertama, bunda harus membedong bayi bunda. Bedong kedua kaki dan tangan bayi bunda. Cara memedong ada di video saya sebelumnya ya bunda. Bunda bisa tonton. Nah, jadi dengan bunda membedong kaki dan tangan bayi bunda atau badan bayi bunda semuanya, maka akan mengurangi frekuensi bayi terkejut. Nah, dengan bayi dibedong, dia akan merasa lebih tenang, lebih aman, dan lebih nyaman, sama seperti dia merasakan pada saat di dalam rahim bunda. Jadi, bedong bayi dengan
Jadi bedong bayi tidak usah terlalu kuat. Bedongnya bedong yang biasa saja. Oke bunda, tidak usah pakai tenaga dalam. Bunda tidak usah pakai tenaga dalam. Oke. Nah, apa hal yang kedua untuk mengurangi frekuensi bayi terkejut? Yaitu hindari bayi dari suara keributan atau bising. Jadi bunda langsung bawa aja bayi bunda ke tempat yang lebih sepi atau sunyi, atau ke kamar bunda saja bawa. Adapun yang ketiga yaitu segera dekap bayi bunda apabila bunda melihat frekuensinya sangat banyak atau munculnya sangat banyak. Nah, jadi dengan bayi kita dekap atau kita gendong, dia akan merasa lebih tenang dan lebih aman. Nah, apalagi biasakan suhu kamar itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Keadaan suhu ruangan yang terlalu panas dan terlalu dingin juga dapat membuat bayi sering kaget-kagetan. Oke bunda, jadi bunda tidak perlu khawatir apabila bayi bunda mengalami yang namanya refleks moro. Refleks moro itu bentuk dari bayi melakukan usaha perlindungan dirinya. Jadi dengan dia mengangkat tangan dan kakinya, itu adalah bentuk usaha dia untuk melindungi diri dari suara keributan. Jadi seperti itu bunda, tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Oke, demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di sana dan bunda dapat mengaplikasikannya di kehidupan saya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe.